Kembali lagi pemirsa PJTP yang bahagia ya dengan acara ngopi di segmen ketiga dan segmen terakhir ya. Kita lanjutkan ngobrolnya Pak Ruk ya, dan tadi kita sudah bahas iman, ihsan, Islam ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke iman-iman yang lainnya ya. Karena tadi disebutkan ada 6 ya iman itu ya. Rukun iman itu 6 ya. Nah, sekarang kita kupas seberapa aja. Nanti sisanya pertemuan berikutnya biar ada kegiatan yang lain ya. Biar iklannya banyak nanti. Oke, kita mulai dengan kalau tadi sudah dibahas iman hakikat imannya, sekarang dibalik nih. Iman hakiki itu apa sih? Iman hakiki adalah keyakinan yang tulus dan mendalam dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya, agama yang diwujudkan melalui perbuatan, sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita memahami iman hakiki itu adalah tidak ada keraguan lagi dalam memahaminya bahwa kalau dibilang Allah tetap Allah gitu. Tidak satupun yang bisa menyerupai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekokoh-kokohnya atau sedalam-dalamnya bahwa kita seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah itu tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memahami hakiki, berarti sandaran yang utama, sandaran yang pertama adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu iman hakiki. Berarti kalau ada hakiki ada syariat ya. Betul. Ada level ya. Betul. Iman syariat, iman hakikat, kemudian ma'rifat dan seterusnya. Betul. Berarti ini hakiki di level kedua setelah syariat. Betul. Gitu ya, di dalamnya nanti sampai ujung-ujungnya ke ma'rifat ya. Ma'rifatullah ya. Sehingga bersatu ya, betul. Bersatu dengan Tuhan, bersenyawa dengan alam dan seterusnya. Baik, nah kita lanjut ke salah satu yang di rukun iman itu ada iman kepada kitab. Karena kita hari ini kan tidak bertemu tuh dengan Rasul ya. Betul. Tapi kita punya warisannya, yaitu kitabullah ya. Rasul mewariskan kita, kitabullah dan sunnahnya kan ya. Nah sekarang bagaimana kita mengimani kitab gitu, dan ada banyak kitab nggak sih yang harus kita imani? Ya, betul. Ya, selain kita salah satu tadi telah di awal kita iman kepada Allah secara mendalam dan sebenar-benarnya iman kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus iman kepada kitab-kitab Allah yang dimana adalah merupakan petunjuk atau pedoman untuk umat Islam itu sendiri. Bahwa kitab-kitab itu memang ada 4 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Seperti kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah, sehingga kita bisa berbuat, melaksanakan sesuatu tidak menyimpang dari kitab-kitab Allah yang telah Allah atur sedemikian dahsyatnya tentang hak dan haknya, halal dan haramnya, dan hukum-hukum yang lainnya. Di sanalah karena salah satu kekuatan kita adalah ketika kita berbicara dengan konteks Quran, dengan konteks sunnah Rasulullah SAW, sehingga insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Oh gitu, oke. Jadi memang kitab itu adalah petunjuk ya, petunjuk. Hudan ya, hudan dinas. Oleh mutakin juga ya, hudan mutakin bertakwa gitu kan. Dan betul. Allah menurunkan agama dengan kitabnya. Betul. Sejak zaman Nabi Adam sampai ada semua petunjuknya ya. Betul. Nah, cuma yang wajib diketahui 4 saja gitu ya. Dari mulai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa kan ya, sampai kepada Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai penyempurna gitu, Furqan ya. Oke, sehingga dengan kitab itu maka kita memiliki pedoman ya. Ya, betul. Nah, tetapi nih di generasi hari ini yang mana digempur oleh era digital ini dengan berbagai macam informasi yang begitu masuk, apalagi generasi milenial, generasi zilenial itu berpikir itu selalu praktis dan pragmatis. Mereka bahkan terkesan instan ya. Apapun yang instan. Maka sering bertanya juga begini. Ini mewakili ya. Ada pertanyaan, apa sih manfaatnya iman kepada Allah gitu. Seperti itu. Karena bagi mereka kan gaib gitu kan. Harus iman kepada Allah itu apa sih manfaatnya? Coba ini perwakilan aja pertanyaannya ya. Ya. Memang disinilah letak kehebatan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala di zaman teknologi seperti ini. Kadang-kadang kalau kita nggak didasari dengan pengetahuan agama yang cukup,
sehingga dia artinya tidak peduli terhadap kitab-kitab Allah. Tetapi ketika kita memahami tentang kitab Allah yang salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan terasa tenang hidup ini, tenang secara batin lahiriah, karena secara otomatis kita sudah menjalankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga hidup kita tidak akan tersesat. Karena dua hal yang harus kita pegang, tidak akan tersesat umatku, kata Nabi Muhammad, adalah apabila dia berpegang kepada kitabullah dan sunnatullah. Itulah kekuatan seorang umat Islam, walaupun misalkan sekarang zaman teknologi semakin canggih, tetapi kalau dia punya dasar, artinya dia memahami tentang kitab-kitab Allah, maka dia akan kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Oke, baik Pak, terasa waktunya, sangat terasa waktu bergulir ya. Kita memanfaatkan waktu untuk ngobrol ya. Nampaknya sudah sampai di akhirnya ya Jong ya. Untuk sebelum ditutup, barangkali ada kesimpulan atau kata-kata terakhir, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Di statement ini kita kesimpulan ini bahwa kita satu, bahwa kita harus benar-benar meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memahami tentang keislaman kita secara kafah, menyeluruh, melaksanakan semua perintah Allah dan menjalankan menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga adalah kita harus memahami tentang ihsan. Ketika ketiga hal ini kita pahami dengan benar, dengan istiqomah, maka insya Allah kita akan dijadikan sebagai manusia yang mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baik pemirsa, demikian ya kata terakhir dari teman ngobrol kita hari ini di episode sekarang ya. Iman, Islam, ihsan merupakan 3 rangkaian komponen atau apapun namanya itu yang harus menjadi landasan kita hidup ya. Dengan iman kita punya pondasi untuk melaksanakan perintah Allah menjadi khalifatul fil ardi, dan dengan Islam kita punya cara untuk mendekatkan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Dan dengan ihsan kita memiliki keikhlasan untuk menerima bahwa kita sebagai makhluk memiliki kewajiban. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita sebagai makhluk manusia itu diciptakan dengan jin itu untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, tidak pada yang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan, kajian adalah ibadah. Termasuk ngobrol sekarang ya, ngopi ini juga adalah dalam rangka ibadah. Ibadah apa ya? Untuk syiar yang menyampaikan hal baligo ane walau ayahnya, apapun yang sedikit, apapun satu ayat kita sampaikan. Untuk apa? Membangun karakter anak-anak bangsa, sehingga bangsa kita, bangsa timur yang dikenal religius itu memang terlaksanakan ya. Anak raja makan sirih. Nampaknya sekian saja, terima kasih para pemirsa ya. Sudah sampai di ujung, dan mudah-mudahan acara ini menjadi jagoan acaranya PJTP untuk membangun karakter anak-anak Jabar ya. Apabila ada jarum patah, jangan simpan di atas peti. Jika ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Apabila ada yang salah, jarum yang patah jangan simpan di dalam lemari besi. Apabila ada yang salah, jangan laporkan polisi. Ya. Dan apabila ada jarum yang patah, simpan saja di atas nampan. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Bibir dikulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa lagi di ngopi yang akan datang.